wabarakatuh. Hari ini kita dari Universitas Esa Unggul akan melakukan simulasi vaksinasi. Berikut alurnya yang akan kita laksanakan adalah peserta vaksinasi yang datang akan diarahkan menuju ruang tunggu sebelum mengantri untuk masuk ke meja 1 untuk menunggu dipanggil. Dari meja 1 akan memanggil peserta secara berurutan sesuai dengan antrian pada ruang tunggu. Pada meja 1A, peserta akan dilakukan verifikasi apakah datanya sudah ada di piker atau belum. Apabila data peserta belum ada di piker, dari meja 1 akan diarahkan ke meja 1B. Pak, ini datanya belum masuk di piker nih Pak, jadi untuk validasi lagi dan di usaha manual Bapak bisa ke meja 1A ya. Di meja 1B, peserta akan dilakukan registrasi ulang atau validasi ulang untuk pendataan pada piker. Selamat pagi Bapak. Tadi Bapak dari meja 1A datanya belum terdaftar di piker ya Pak? Oke, akan saya input secara manual. Boleh saya minta Bapak KTP dan BPJS-nya? Oke Bapak, data ini sudah saya input. Silakan Bapak ke meja 2 untuk dilakukan tensi dan pengecekan tanda vital. Dan nanti form ini diserahkan ke petugasnya ya Pak. Di meja 2, peserta akan dilakukan screening awal berupa pengukuran tensi, pengukuran suhu, pengukuran saturasi oksigen, dan pengukuran gula darah. Selamat pagi Bapak. Sebelum Bapak disuntik, kami ingin tahu dulu apakah tensi dan suhu Bapak bagus. Jika tensi dan suhu Bapak memang tidak diharuskan dan tidak dibolehkan untuk imunisasi suntik ini, jadi Bapak akan kami tunda atau nunggu 15 menit ya. Bapak pun bagus sehingga Bapak bisa lanjut untuk diberikan imunisasi. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang pertama, kemudian peserta akan masuk ke meja dokter untuk dilakukan wawancara screeningnya. Apabila tadi pada pemeriksaan fisik yang pertama ditemukan tensi tinggi di atas 180-110, maka peserta akan diarahkan menuju ruang tunggu observasi terlebih dahulu, kemudian untuk dilakukan tensi ulang selanjutnya. Selamat pagi Bapak. Oke, tadi sudah diperiksa tensinya sama ini ya, coba lihat Bapak ya. Oke, saya masukin dulu datanya ya Pak ya. Oke, saya tanya-tanya ya Pak ya, nanti tolong dijawab. Yang pertama, apakah Bapak pernah demam atau riwayat demam lebih dari 37 derajat Celcius dalam 2 minggu terakhir ini? Pernah? Pernah atau tidak? Tidak ya? Tidak ya? Tidak. Oke. Yang kedua, apakah Bapak itu batuk atau sakit tenggorokan atau sesak nafas dalam 2 minggu terakhir ini? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Yang ketiga, apakah pernah kontak dengan penderita COVID atau terkonfirmasi COVID dalam 2 minggu terakhir? Tidak juga. Oke. Kemudian, apakah Bapak pernah berdekatan atau bersentuhan fisik dengan orang tersebut yang terkena COVID? Tidak ya? Oke. Keluarga atau saudara ada yang terkena COVID? Tidak. Tidak ada ya? Oke. Kemudian yang keempat, apakah pernah melakukan tes swab dalam 2 minggu terakhir? Pernah? Pernah. Pernah. Hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif, alhamdulillah. Oke. Berarti tadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, tensi sudah normal, bagus, screeningnya sudah bagus, Bapak bisa dipersilakan untuk melakukan vaksinasi. Iya Pak ya? Meja 3 adalah meja pelaksanaan vaksinasi.
Jadi setelah setelah peserta melewati meja 2 kemudian ke meja 3, peserta akan dilakukan penyuntikan di bilik penyuntikan. Baik, dengan Bapak Odi. Bapak Odi, sekarang kita mau melakukan suntikan ya, menyuntik ya. Nanti sebelah kiri ya Pak ya. Oke, saya siapkan dulu ya Pak. Pak, silakan ke ruang sini Pak, suntik dulu. Setelah dilakukan penyuntikan, maka akan dipasang stiker untuk menandakan waktu penyuntikannya. Udah Pak, Bapak langsung ke meja 4 ya Pak ya. Setelah selesai di meja 3, kemudian peserta akan masuk ke meja 4. Di meja 4 ini adalah meja observasi, di mana di sini dilakukan pencatatan hasil vaksinasi, kemudian peserta akan dilakukan pemantauan selama 30 menit sebelum peserta melakukan check out. Apabila pada saat observasi terjadi keluhan, akan dilakukan pencatatan KIPI. Apabila KIPI-nya terjadi adalah KIPI serius, maka akan masuk ke ruangan ICU mini atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ya. Baik Pak, saya catat dulu ya hasil pelayanan vaksinasi yang tadi ya. Nah tadi kan Bapak sudah dikasih stiker. Ya. Nah itu menunjukkan waktunya Pak. Nah nanti dari waktu yang tertera pada stiker tersebut, nanti kita akan melakukan observasi, dilihat kondisinya Bapak selama 30 menit ya. Nah selama 30 menit itu Bapak duduk dulu di ruang tunggu ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan atau ada apa yang dirasakan, bisa angkat tangan dan melaporkan keluhannya kepada kami. Ya Pak ya. Jadi Bapak menunggu dulu di ruang tunggu ya. Ya Pak. Apa yang dirasakan Pak? Pusing sama terasa mual. Oh, mual ya Pak ya. Oh, kalau misalnya yang dirasakan seperti itu, saya bawa Bapak ke ruangan mini ICU ya Pak ya. Ya. Saya bantu Pak. Ya. Oke, ya. Ya, naikin Pak kakinya udah. Oke. Buka.
30 menit dilakukan observasi di ruangan mini ICU, kemudian kita tanyakan keluhan pasien. Bagaimana Pak? Apakah sudah enakan? Alhamdulillah Bu, kemarin sudah hilang sama pusing. Karena Bapak sudah enakan, silakan Bapak kembali ke ruangan. Ayo Pak, silakan. Ini dibawa ke meja 4 lagi ya Pak ya, di sebelah sini. Tasnya. Gimana Pak, kondisinya sudah baik kan? Sudah baik. Sudah baik oh ya. Tidak mau lagi. Oh sudah nggak mau lagi ya? Berarti udah nggak pusing juga? Sudah enggak. Bentar ya, ini kami catat terlebih dahulu terkait dengan hasil pelayanan vaksinnya. Lalu nanti kita tentukan tanggal vaksin kedua untuk Bapak ya. Bapak, ini tadi untuk KTP dan kartu BPJS-nya ya Pak. Lalu ini ada kartu vaksinasi. Hari ini kan dosis yang Bapak terima yang pertama kali ya Pak. Hari ini yaitu tanggal 12 Maret 2021. Untuk selanjutnya yaitu nanti Bapak kembali lagi ke sini 28 hari kemudian ya Pak. Pada tanggal 9 April 2021 jam 10 ya Pak. Ini bisa Bapak pegang dan dibawa nanti. Saya sudah vaksin. Demikianlah simulasi pelaksanaan vaksinasi dari Universitas Esa Unggul. Terima kasih atas perhatiannya.